Jika tidak ada perjanjian lama, sudah saya habisi Anda. Di manakah putri saya? Akhirnya ketemu Kambiawa. Apa saya berhadapan dengan Sang Hyang Ananjaya? Leres. Sahabat Syiar yang berbahagia, atas undangan Sang Hyang Antarikusuma, akhirnya kami, tim Syiar Dalam Gelap, telah berada di Gunung Bromo, Jawa Timur. Keindahan dan pesonanya betul-betul membuat kami takjub atas karunia Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liputan pun digelar, dan kedatangan makhluk utusan selatan masih terkait dengan kasus Dewi Nawangwulan. Namun kehadiran Sang Hyang Ananjaya seolah memberikan hawa sejuk atas kemelut ini. Dan bagaimana sikap dari Sang Hyang Antarikusuma? Tetap di Syiar Dalam Gelap. Awakmu bakal weruh ono kabar apik. Apa awakmu gak ngeruh? Apa itu? Ada kabar baik? Awakmu gak roh? Nggak tahu saya. Jajal tak buka. Gendaan sapa sing bakal teko-teko. Boleh? Bisa Anda perjelas kedatangan Anda ke sini itu untuk apa? Kembalikan putri saya. Kembalikan. Lah Anda ini memang siapa kok? Saya undang Anda ke selatan. Ke selatan. Dan Anda memiliki tugas untuk menjaga wilayah bawah ini ya. Dari segala serangan ataupun hal-hal yang dapat mempengaruhi keraton di atas sana. Inilah warga Badar. Musuh kita di masa lalu. Hancurkan diri serta seluruh pengikut. Mengingatkan bagaimana maksudnya Ki? Nalika kedaden geden rikala semono Kejadian besar di zaman itu. marang calon garwaku Aswun. Hendak tulak kemana ikan? Itu bahasa mana itu? Bahasa Melayu? Kami dibawa ke sini oleh Jayadharma. Oke. Jadi Jayadharma yang mengundang Anda? Esok hari kami akan mengantarkan Putri Ayu Nawangwulan karena pasukan kami yang mencegat di perbatasan selatan. Dan yang meminta memang Rahyang Jayadharma. Jadi saya kalau Aki kabur mah kemarin. Lain kabur di menyelamatkan diri. Apa bedanya Ki? Beda, kabur mah ngabur, menyelamatkan diri. Nah,
jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Pas pinggang. Terus ke atas. Ke atas. Cek. Sudah. Sudah. أصلح لنا سؤالنا كلنا ولا تكلنا أنفسنا طرفة Oke, dipancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana pemimpin Anda? Dengan siapa saya berhadapan? Saya tidak banyak
Ya, dengan siapa dulu saya berhadapan? Biar saya sampaikan. Baruna? Putusan Baruna maksudnya? Putusan Baruna maksud Anda? Oh, Anda perempuan ya? Maka dipanggil Mbak Runa. Nah, gitu juga. Apa yang ingin sampaikan pada pemimpin saya? Ini hanya secuil energi. Energi itu apa? Anda mau energi apa itu? Apa yang Anda bawa itu? Cepat. Loh, ini sudah ada pembimbing saya di sini. Apa yang Anda inginkan? Apa Anda yakin dengan apa yang akan Anda lakukan terhadap saya? Apa maksud perkataan Anda itu? Bisa Anda perjelas kedatangan Anda ke sini itu untuk apa? Kembalikan. Lah, Anda ini memang siapa kok? Ke selatan. Oke, dalam rangka apa Anda mengundang saya? Bertanggung jawab. Kenapa saya harus bertanggung jawab? Memangnya saya melakukan apa? Sehingga saya harus bertanggung jawab. Apalagi kalau harus bertanggung jawab kepada Anda. Apa yang sudah saya lakukan memangnya? Anda yakin Hah? Ngakunya sih Mbak Runa. Ini sadarin, Ustaz. Oke, sadarin. Kita pecah-pecah dulu, habis itu baru keluarin. Sudah. Cuman ya wallahu a'lam bishawab, setiap makhluk bisa aja ngaku sebagai itu. Apalagi ketika saya mencoba untuk menelusuri apa yang menjadi keinginan dia datang ke tempat ini pun, dia mengatakan sesuatu yang tidak pasti. Jadi seolah-olah hanya memberikan satu tekanan, keraguan-raguan, ataupun mungkin sedikit ancaman mungkin yang terselubung. Dengan bahasa, apakah saya yakin akan melakukan sesuatu terhadap Agni? Kalau prinsip saya secara pribadi sih, ini semua atas kehendak Agni. Namun kenapa kita yang mesti disalahkan? Karena kita sendiri tidak memaksa Agni untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya, ini semakin menarik, terutama sosok yang datang tadi. Saya berharap ada utusan lain yang bisa menjelaskan siapa sebenarnya yang masuk ke tubuh mediator Atma ini. Apakah betul dia itu Cikidul, atau hakikatnya hanya sebuah pengakuan dari makhluk lain membawa nama besar Ratu Pantai Selatan.
Oke, kita akan coba sadarkan Atma dan kita akan lanjutkan mediator yang kedua. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke, sahabat Syiar, ini merupakan satu kejadian tadi itu sambutan yang tidak mengenakan ya. Bahkan kita pun belum memulai opening liputan kita di kaki Gunung Bromo, Jawa Timur. Tiba-tiba ada sosok makhluk yang mencoba menguasai tubuh Atma dan mengaku sebagai Baruna. Kalau saya secara pribadi antara iya dan tidak, wallahu a'lam bishawab. Keyakinan saya pun tidak penuh untuk meyakini makhluk yang datang tadi adalah sosok Ratu Pantai Selatan. Cuman yang jelas, informasi ini akan kita terus lanjuti dan telusuri siapa sebenarnya makhluk yang masuk ke dalam tubuh Atma. Kita akan mencoba untuk menyadarkan Atma dan mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan dengan mediator kita selanjutnya. Baiklah sahabat Syiar, saat ini kami telah berada di kaki Gunung Bromo. Maksud ataupun kedatangan kami ke Gunung Bromo tidak lain tidak bukan memenuhi undangan Sang Hyang Antarikusuma yang beberapa waktu yang lalu mengajak dan meminta saya untuk datang ke Gunung Bromo ini. Mudah-mudahan ada satu hal penting yang beliau akan sampaikan nanti sebagai pijakan kita dalam liputan-liputan yang akan datang. Memang ada kasus besar yang berkaitan dengan SDG beberapa waktu belakangan ini, terutama hilangnya Dewi Nawangwulan di Keraton Selatan dan juga waktu yang semakin dekat tentang pengislaman Sang Hyang Agni Bagaswara. Apakah kedatangan makhluk tadi berkaitan dengan itu? Insya Allah nanti kita akan coba telusuri lebih lanjut. Saya berharap liputan malam hari ini berjalan dengan lancar, selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Di, gimana? Belum? Terlalu dalam tadi itu ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali di kuping kanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Lepas Kang Ucep. Mukanya kok hilang ya? Oh, ketutup rambut, dikirain hilang mukanya. Waduh. Oke, tinggal dikit lagi itu. Tunggu, tahan dulu. Tahan. Oke. Sip. Boleh. Atma, buka mata, buka telinga, dan buka hatimu. Masya Allah. Kenapa? Kok badannya panas begini? Oh. Kenapa? Belum masuk semua. Coba mana sini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana su'ulana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul 'alim. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad.
Nah, lo. Kenapa ini? Waduh. Kenapa kira-kira? Udah, tenang, istighfar. Tenangkan diri. Kenapa ente habis jalan-jalan kemana itu? Ruangan hijau semua, Bah. Ruangan hijau? Ya. Oh, berarti villa yang di Gunung Lawu kan? Itu ruangannya serba hijau. Oke, ente minum dulu, habis itu cerita. Kayaknya menarik tuh, ente ada di mana tadi itu? Tenangin dulu. Istighfar. Minum dulu, baca bismillah, minum. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Habis jalan-jalan dia ternyata. Ini menarik sekali ini. Iya. Hah? Jalan-jalan, nggak ngajak lagi. Nanti kita coba Atma biar stabil dulu, baik kesadarannya ataupun tenaganya. Habis itu kita coba wawancara apa yang sebenarnya terjadi. Dan dia ini tadi sempat nyebut dia ada di ruangan nih serba hijau. Nah, kita pengen tahu juga nih serba hijau itu di mana? Apa karena terinspirasi warna karpet kita yang warna hijau? Dan apakah memang ada sangkut paut dengan makhluk yang masuk ke tubuh Atma? Oke, Atma, udah ini lebih segar? Masih lemes tapi ya? Oke. Habis. Oke, Atma. Tadi sebenarnya apa sih yang terjadi sebelum ente hilang kesadaran tadi itu? Sebelumnya dari base camp, Bah. Dari base camp? Yeah. Oke, ente sempat cerita badan seperti tersetrum. Iya. Dan juga panas itu. Panas ya? Yeah. Oke. Saya yang biasanya nggak kuat dingin, di sini saya mandi mulu, Bah. Mandi mulu? Waduh, saking panasnya itu. Tapi mandi biasa kan, bukan mandi yang lain ya? Iya. Oh ya, syukurlah kalau gitu. Terus sempat istirahat di kamar tuh. Saya kayak orang mimpi itu ada di dasar laut. Mimpi kayak di dasar laut? Iya, cuma tatapan ke atas laut gitu. Oh, itu jadi menghadap ke atas ya? Iya. Jadi seperti orang yang tenggelam, seperti itu ya, menghadap ke atas. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Air laut itu kayak berwarna hijau terang itu, Bang. Oh, warnanya hijau? Iya. Oke. Terus tadi pas sampai di sini? Tadi pas di sini tuh saya dikurung di ruangan hijau semua. Hijau semua? Seperti penjara atau seperti ruangan biasa? Ruangan kotak gitu, Bang. Oh, kotak ya, seperti kamar ya? Ya, cuman nggak ada pintunya. Nggak ada pintu, tembok semua? Iya. Nggak tahu tembok, nggak tahu apa itu, Bang. Cuma yang jelas ada dinding yang kotak hijau gitu ya? Semua itu, Bang. Yang mengurung Anda ya? Iya. Terus selanjutnya apa yang terjadi? Kayak manggil apa gitu, kayak ada yang manggil gitu. Kayak ada yang manggil? Manggil nama Atma apa manggil apa? Kayak nggak tahu gitu, Bos, kurang jelas. Saya cariin aja, itu saya ada suara. Saya sempat minta tolong juga itu tadi, Bos. Sempat teriak minta tolong? Iya, karena sendirian saya di situ nih, saya nggak ada pintu mau kemana gitu. Terus detik-detik kesadaran Atma itu apa yang Atma rasain? Ngikutin suara itu, Bang. Ngikutin suara? Iya. Entah, seperti ada yang narik aja udah. Oke, lantas Anda sadar ya? Kaget, saya kirain masih di situ, karpetnya warna hijau, Bang. Iya. Pas sama lagi. Oh, untung bajunya kuning ente di, kalau ente bajunya hijau. Waduh, bahaya. Oke lah Atma, ada lagi yang mau disampaikan nggak pengalaman Atma tadi? Tapi wujud itu nggak kelihatan ya? Kalau wujud nggak ada sih. Nggak ada wujud sama sekali ya? Cuma di ruangan kotak aja hijau itu. Oke. Jadi nggak ada satupun makhluk yang berinteraksi. Oke lah Atma, kalau begitu informasinya. Istirahat dulu. Dibantu. Oke, menarik. Sahabat Syiar, apa yang dialami Atma ya, ternyata memang semuanya berawal dari homestay yang kita tempati. Atma memang sempat cerita badannya itu agak sedikit hangat ya. Dia merasakan hawa hangat, bahkan dia mandi beberapa kali pun tidak mempengaruhi suhu badannya yang dingin, karena memang
Pasti sahabat siar juga tahu bagaimana suhu di kaki Gunung Bromo. Ya, yang Atma rasakan itu jauh berbeda dan tidak seperti biasanya. Dia itu biasanya nggak kuat dengan hawa dingin, tapi di tempat ini dia seperti kepanasan. Dan ternyata ada satu pengalaman yang terjadi terhadap diri Atma, seolah-olah beliau berada terkurung di satu ruangan yang serba hijau. Dan alhamdulillah kesadarannya itu diawali Atma mendengar suara yang memanggil dirinya dan ada sesuatu yang menarik dirinya sehingga sadar tadi. Oke, sahabat siar, kita akan lanjutkan ini. Persoalannya semakin menarik. Kita akan olahraga sebentar. Topik. Kita kembali ke topik. Kebetulan hadir orangnya. Pik. Boys. Nanti kayak mau nari jaipong aja diikat ini aja. Udah nggak apa-apa, gak usah dilepas. Dari kaki kiri. Kaki kiri. Kesemutan. Agak keras. Oke, sip lah. Ente fokus aja. Dik, selesaikan. Wah, Cing Mary. Oke. Fokus ya. Sudah. Mulai. Sudah. Sudah. Jaga. Itu bawa celana banyak kan nih. Dengan siapa saya berhadapan? Untuk apa Anda memanggil saya untuk hadir di sini? Anda mau berasal dari mana? Saya tinggal di lereng kaki gunung yang Anda sebut Bromo. Oke. Anda tahu tadi ada makhluk yang masuk ke dalam tubuh mediator kami. Untuk apa Anda menanyakan? Tujuannya apa? Ya, saya pengen tahu apakah Anda memantau juga dari tadi. Karena raga yang Anda masuki ini merasa kakinya terasa sakit yang sebelah kiri. Betul. Sedangkan dia hanyalah utusan, bukanlah Baruna sesungguh. Nah, itu saya juga udah curiga sebetulnya. Tidak mungkin dia akan memasuki raga, sedangkan di sini pengamanannya lebih ketat. Ya, betul sekali. Pasti harus resmi kalau dia datang. Betul. Oke. Harus izin dulu pada pimpinan kami. Kalau Anda sendiri bertugas sebagai apa di sini? Tugas saya hanya memantau pergerakan-pergerakan dari luar yang akan menyerang Syekh atau Hilah. Oh, begitu. So, berarti Anda ada yang mengutus? Betul. Boleh saya tahu siapa yang mengutus Anda? Apakah perlu saya sebutkan namanya? Ya, sebut julukan tidak apa-apa. Tidak perlu nama. Anda
Anda sudah mengenal. Oke, kalau saya hargai kalau tidak ingin mengatakannya. Jangan percaya dengan ucapan apa yang masuk raga tadi. Oke. Itu bukanlah Harun. Ya, betul. Melainkan utusannya agar Anda terkecoh. Jadi dia hanya menakut-nakuti kami ya? Betul. Tapi dia energi lumayan besar. Betul. Makanya saya hanya memantau dari luar, dari anak raga ini. Oke. Tadi akan saya serang, tapi saya belum ada perintah untuk menyerang. Ya betul, karena kita butuh informasi juga. Kalau nanti main serang aja, nggak ada informasi nanti. Betul. Oke. Kalau Anda sendiri punya nama ataupun julukan? Cukup sebut saja Kaki Lau. Kaki Lau? Karena saya tinggal di dataran yang bawahan Lau yang ditempatkan di Bromo. Oh, Anda dari Lau tapi ditempatkannya di Bromo sebagai penjagaan ya? Iya. Ada berapa banyak yang sebangsa Anda seperti itu? Kami diutus banyak karena untuk memantau pergerakan yang sudah saya bilang tadi. Kalau di alam bangsa Anda, sebelum kami datang ataupun ketika kami sedang survei di atas, apakah ada gangguan-gangguan ataupun serangan dari luar? Yang Anda sudah ketahui, banyak murid-murid Anda yang terkena serangan. Tapi dia tidak menghiraukan. Serangan seperti apa itu? Hanya sebatas membuat pikiran kacau, agar terpeleset ataupun kejadian-kejadian. Oh, jadi dibuat tidak konsentrasi ya? Tidak, sehingga tidak fokus pada liputan malam ini. Masya Allah. Ada, mungkin saya cukup karena ada pimpinan yang akan masuk. Oh gitu. Baik, Kaki Lau, terima kasih banyak. Salam pada Syekh Toilah. Baik, insya Allah saya sampaikan salamnya. Saya hanya sebatas prajurit. Baik, terima kasih banyak atas informasi yang telah diberikan. Mungkin ada pesan-pesan terakhir? Pikir sebentar. Cukup. Baik. Apa yang Anda lakukan tadi? Membentuk perbentengan agar tidak terjadi sesuatu. Tapi ya, apakah nanti Sang Yang Antarikusuma akan datang? Betul. Saya belum melihat Syekh Toilah. Syekh Toilah Lagi istirahat. mau ngucap salam aja. Oh, boleh. Dia membentengi sangat tebal. Jadi kami tidak melihat dari tadi. Oh, iya. ada di sini. Ya tebal-tebal Pak Ustadz bentengnya. Oke. Anda suka melucu juga ternyata ya. Jadi Anda ini utusan dari Keraton Lau yang ditugaskan di sini. Betul, Syekh. Oke. Dan Anda memiliki tugas untuk menjaga wilayah bawah ini ya. Betul, Dari Syekh. segala serangan ataupun hal-hal yang dapat mempengaruhi keraton di atas sana. Jangan terkecoh dengan ucapan yang tadi, Syekh. Oke. Kita juga nggak percaya 100%.
Cuman apa yang terjadi tentu akan menjadi pertimbangan kita. Kita juga tidak menyepelekan informasi yang kita terima, tapi kita juga tidak meyakini 100%. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai Anda terbawa lagi. Loh, Anda kok bisa tahu? Ada yang membawa saya? Secepat itukah informasinya? Sudah. Baiklah kalau begitu. Jangan sampai terkecoh kembali. Oke, saya hargai Anda telah mengingatkan saya. Cukup. Kalau memang tidak ada yang ingin Anda sampaikan lagi, silakan Anda keluar dari tubuh yang Anda rasuki. Baiklah. Terima kasih. Sama-sama. Bantu sedikit. Bantu sedikit, Di. Sedikit aja ya. Dikit, jangan banyak-banyak. Ketebalan anak tubuh ini. Bismillah. 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 Ya Allah, Bismillah. Oke. Atur napas. Atur napas, Kang Apik. Oke. Coba lihat mukanya hitam nggak? Kena tanah nggak? Oh enggak. Aman. Aku ingin ceplak mukanya di sini. Untuk hidung juga ya. Oke, Pik. Minum dulu, Pik. Pulihkan dulu. Coba cek badan itu ada sakit-sakit nggak? Hah? Apa kan? Sebentar dulu. Oh, siap. Oke, ente ambil napas dulu. Pelan-pelan ente ini apa? Ganti posisi. Oke. Atma ya. Coba lihat kamera ke sana, apa lampu. Oke, bagus. Tapi ada yang sakit nggak? Sunnah. Kalau mesin. Sunnah. Sunnah. Oke, ente istirahat dulu. Duduk dulu di situ. Ngopi-ngopi dulu. Iya. Ada masih ada 3 ronde lagi ya. Oh, ini udah. Langsung dong. Udah tanya, Di. Belum, Mas. Ini kenapa tiba-tiba Anda masuk ke tubuh Atma ini? Hah? Apa yang membuat Anda masuk? Sedikit energi pemimpin saya Oh. Siapa pemimpin Anda memangnya? telah masuk. Siapa pemimpin Anda? Kepada tubuh ini. Itu hanya energi secuil. Oh, hanya energi secuil. Oh, seperti itu. Siapkan wadah yang paling kuat. Wadah.
wadah. Minta wadah. Mau komunikasi. Ingin bertemu. Oh, untungnya saya tidak ingin bertemu dengan Mbak Runa. Jadi nggak perlu saya siapkan wadah. Ditunggu di selatan. Ditunggu. Ini undangan atau apa ini? Kalau memang diundang, Harus bertanggung jawab. Ini undangan resmi apa enggak ini? bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap apa? Coba Anda jelaskan persoalannya secara jelas. Atas semua yang saya lakukan. Jawab. Disuruh jelasin apanya ini dikabur. Kayaknya dia nggak tahu, Mas. Hah? Nggak tahu juga dia. Oke, Di. Sadarin kaki itu tangannya di posisi rileks. Oke. Tadi jemput nama nggak, deh? Enggak, Mas. Enggak ya? Oke, sekali lagi kita mengalami sebuah komunikasi yang nggak tuntas ya terhadap makhluk yang masuk ke tubuh mediator kita. Jadi yang kedua kalinya makhluk masuk ke tubuh Atma itu tetap meminta pertanggungjawaban. Nah ini ini bingung juga saya. Apa yang mesti dipertanggungjawabkan gitu? Ya karena apa yang kita lakukan ini standar-standar aja. Iya. Bentuknya itu apa yang mengalir begitu saja dan kita mencoba untuk kalau memang ada sedikit nasihat itu pun ditujukan kepada saudara-saudara kami yang seiman dan seakidah terhadap kesesatan-kesesatan yang memang telah dilancarkan oleh makhluk-makhluk sebangsa setan. Dan tentu yang marah terhadap pergerakan kami, mereka yang kategorinya strategi-strateginya itu menjadi sirna ataupun apa yang mereka usahakan itu menjadi menguap lah begitu. Karena memang banyak dari anggota kita Syiah dalam gelap ini yang sudah mulai meninggalkan tata cara yang memang bertolak belakang dalam ajaran Islam, terutama bentuk penghormatan dan penghambaan kepada penguasa pantai selatan. Baiklah sahabat Syiar, yang jelas memang segala sesuatu mengandung resiko dan kita siap untuk menanggung resiko apapun itu. Dan ini juga mudah-mudahan dipahami oleh semua kru, semua anggota SDG untuk selalu menjaga iman, ilmu, dan amal. Karena 3 benteng ini insya Allah ketika kita memiliki itu semua, kita akan terhindar dari tipu daya mereka. Ya, baiklah sahabat Syiar, kita akan lanjutkan mediator kita yang ketiga. Kita perlu suasana yang rileks. Ya. Makanya kita akan panggil Dian Cepluk. Saya pengen ngobrol lagi dengan Joyo Wiseso. Oke, Dian Cepluk. Yan, udah siap? Siap lah. Oke, di sini aja. Sini aja Yan, karpet Yan. Audio udah Yan? Oh, lupa bah. Jaketnya nggak usah dipakai aja bah. Oh iya, saya yang kotor. Sama ini minta waktu sebentar buat minum sama minum. Apa? Kopi? Enggak. Minum? Iya minum. Oke. Minum dulu nggak apa-apa. Sambil melakukan kegiatan apa? Sebelum melakukan kegiatan saya melakukan sesuatu. Wah, boleh. Nonton dong saya. Oh nonton? Boleh. Iya. Ayo bah. Ayo kasih minum dulu, kasih minum. Ini serius kayaknya nih. Apa udah masuk ke Joyo Wiseso ya? Apa? Mau salim? Salim Nah, Mas jadi Salim, kita kan salim minum mana dulu. tuan gurunya. Mana bah? Sini. Kenapa? Minum dulu. Iya minum dulu. Minum.
Ane lagi ngegosipin ente dulu nih bentar. Iya, untuk menghilangi tremor nih. Tremor, udah tremor. Ini menarik, sahabat siar. Dia cepluk. Tumben-tumbenan dia kayak begini. Biasanya nggak begini, dia nggak tremor. Banyak batuk semua ya. Ya. Oh iya Rangga ya. Dik, Rangga siapin habis ini Dik. Tapi nanti dulu deh. Ini nih. Oke, Mas Dian bisa istirahat lebih lama. Ini Bang Indra, Bang Indra mana? Oh itu. Yan, kayak ente duduk istirahat dulu ya. Yan. Itu sabar dulu ya, sabar. Mas Dian kalau mau ngopi, ngopi dulu aja. Ada ngumpet dulu deh, ngumpet dulu kan, biasa lah. Kenapa Anda tiba-tiba masuk ke dalam raga ini? Oke, silakan Anda sempurnakan dulu. Oke. Anda membawa apa itu? Namaste. Siapa yang Anda cari? Laut merah. Laut merah. Tidak ada laut merah di sini. Keluarlah kau, Wakil Bahadur. Oh, kalau Wakil Bahadur ada. Saya udah di sini. Baru sekarang kita ketemu di alam nyata. Pernah ketemu, Mas? Pernah ketemu? Di alam nggak nyata tapi. Baiklah. Bisa Anda memperkenalkan diri? Anda ini siapa? Waruna. Baruna. Jika tidak ada perjanjian lama, sudah saya habisi. Di manakah putri saya? Anda menanya kabar siapa? Putri saya. Putri. Kenapa Anda menanyakan masalah itu kepada saya? Jangan pura-pura manusia. Saya tidak pura-pura. Karena bukan saya melakukan itu semua. Atas perintah Anda. Tidak. Tanpa pengetahuan Laut Merah. Tidak. Bahkan kita belum merencanakan. Walaupun memang ada niat, tapi belum merencanakan. Jangan dengan saya. Kenapa? Oke, saya akan serius dengan Anda. Mana putri saya? Saya tidak tahu. Jangan pura-pura. Saya tidak pura-pura. Inilah Wakil Bahadur. Musuh kita di masa lalu.
tidak tahu. Karena bukan saya yang melakukan itu semua. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Perjanjian. Waduh. Saya berjanji kepada makhluk yang Anda utus kepada kami bahwa saya akan berusaha mengembalikan putri Anda, Purnama ini. Tenangkan diri Anda. Oke, saya siap. Siapa itu? Enggak, kayaknya kemarin masuk. Enggak. Kaget. Nggak bisa napas. Kasih napas buatan. Kasih napas buatan. Aman. Kemarin kayak burung. Oke. Saya berhadapan dengan siapa ini? Iya. Anda bilang apa tadi? Ajian. Aji alang-alang. Aji Alang-alang. Oh, nama Anda Aji Alang-alang. Anda utusan siapa? Apa ini? Apa yang membuat Anda datang ke tempat ini? Menghancurkan dirimu. Menghancurkan dirimu serta seluruh pengikut. Oh, seperti itu. Masya Allah. Kayaknya saya kenal dengan Anda ini. Gerakannya hampir sama dengan makhluk yang datang kemarin. Apa yang Anda lakukan? Pengikutmu. Masya Allah. Emang kenapa? Apa kesalahan kami sehingga Anda ingin menghancurkan kami? Anda telah mencari gara-gara. Mencari apa? Mencari gara-gara. Loh, yang saya cari informasi, bukan gara-gara. Ada banyak ikut campur. Oh, ikut campur urusan Anda? Ya. Dalam kaitan menyesatkan manusia dan umat Islam? Ya. Wah, berarti Anda cari gara-gara ini. Jangan kau ungkap. Jika tidak ingin terjadi perpecahan. Loh, kita nggak mencoba ungkap, bahkan kita pun tidak meyakini itu semua. Tapi niatanmu seperti itu. Kita hanya mencari sebuah hikmah dalam setiap perjalanan dan penelusuran kami. Karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh saudara-saudara kami. Memang seperti itu. Memang seperti itu. Berarti kami pun akan seperti itu. Mengingatkan. Itu sudah janji kami. Kami juga memiliki kewajiban mengingatkan saudara kami. Tapi jangan ikut campur. Ingatkan kaummu. Gimana nggak ikut campur? Wong Anda sendiri yang mencampuri. Jangan serang tiba-tiba. Kalau memang ingin olahraga,
akan saya layani. Anda utusan dari mana? Jangan ikut campur. Saya utusan dari Ratu kami. Oke, saya paham apa yang Anda katakan. Saya harap Anda tidak ikut campur dan mencari gara-gara di tempat ini. Anda juga. Oh. Anda juga. Kalau Anda tidak ikut campur, kami juga tidak ikut campur. Permasalahannya Anda ikut campur dalam menyesatkan saudara-saudara kami. Permasalahannya Anda juga ikut campur dalam mengatur semua apa yang kami lakukan. Ya jelaslah, Anda kan musuh kami. Selamanya kita akan seperti itu. Jika tidak ingin anggotamu beserta seluruh pengikutmu celaka, maka hentikan. Insya Allah murid-murid saya semua sudah paham. Karena kami senantiasa menjaga iman, ilmu, dan amal. Itu yang paham. Kami tetap akan menyelewengkan yang belum paham. Waduh. Berarti ente harus paham tuh. Yang terkena imbas mereka yang belum paham. Kayaknya kita akan terus seperti ini. Apa maumu? Mau saya? Anda keluar dari tubuh yang Anda rasuki? Tidak. Tidak? Ya. Sepertinya memang selamanya kita akan terus bermusuhan. Silakan Anda menggoda orang-orang yang mampu Anda goda. Tapi ketahuilah, Anda tidak mungkin dapat menggoda hamba-hamba Allah yang ikhlas. Wujud Anda kok lucu ya? Apa emang? Hah? Anda galak tapi wujudnya lucu. Nggak sesuai lah. Jangan menghina. Loh, nggak menghina, saya cuma ngomong apa adanya itu. Ini juga makhluknya pangeran. Oh iya betul, nggak boleh menghina ya, walaupun jelek nggak boleh menghina. Baiklah, saya tarik lagi ucapan saya. Bagaimana? Gak bisa. Nggak bisa? Gak bisa. Anda tetap ingin memaksa? Ya. Saya juga tak akan mungkin menghentikan pergerakan kami. Hentikan. Tidak mau. Hentikan. Tidak mau. Bocah kayak kue. Oke, keluarkan lagi pusaka Anda. Selamanya kita akan bermusuhan. Anda masih ngeyel aja. Suruh teman-temanmu. Iya. Jangan ikut campur. Jangan ikut campur ya. Iya, itu doang.
Ya udah tuh, mereka nggak ikut campur. Mereka tugasnya punya tugas masing-masing. Tapi anak buahmu menyerang kelompok-kelompok kami. Siapa itu? Tanya teman-temanmu. Hah? Loh, saya nggak tahu itu. Jadi ada penyerangan terhadap kelompok Anda? Waduh. Sudah kemajuan pesat berarti itu murid-murid saya itu. Terus apa yang terjadi? Kamu banyak ngomong. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.